Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan nama saya Nina Putra Bayu. Di sini saya ingin presentasikan UTS saya, di mana UTS saya tentang eh, implementasi aplikasi pada implementasi aplikasi dan eh, implementasi aplikasi implementasi SOA pada aplikasi dan sendiri yang saya menggunakan kenapa ini dengan yang berbeda dengan sama 34 minus dari plus term 30. Ini yang pertama ada penerapan SOA pada aplikasi Dana. Penerapan Service Oriented Architecture atau SOA pada aplikasi seperti Dana. Platform pembayaran digital melibatkan pemecahan fungsionalitas aplikasi menjadi layanan-layanan yang independen namun dapat berkomunikasi satu sama lain. Setiap layanan menangani tugas-tugas spesifik dan beroperasi sebagai blok penyusun yang dapat digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi. Berikut adalah contoh bagaimana SOA dapat diterapkan pada aplikasi dan yang pertama adalah layanan autentikasi dan otorisasi. Fungsinya yaitu menyediakan layanan autentikasi seperti login atau logout dan otorisasi pengguna. Untuk penjelasan SOA-nya sendiri, layanan ini berfungsi sebagai pusat untuk mengelola identitas pengguna. Setiap kali pengguna ingin masuk atau memverifikasi identitas mereka, misalnya seperti PIN, OTP, atau biometrik, layanan ini dipanggil oleh layanan lain seperti pembayaran atau manajemen akun. Manfaatnya bisa digunakan oleh aplikasi lain jika Dana mengembangkan ekosistem aplikasi di masa mendatang. Peningkatan keamanan karena layanan ini berdiri sendiri dan memiliki mekanisme pengamanan yang independen. Yang kedua adalah layanan pembayaran. Fungsinya menangani semua transaksi pembayaran seperti transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian di e-commerce, dan top up saldo. Untuk penjelasannya sendiri, layanan pembayaran berinteraksi dengan bank, kartu kredit, atau metode pembayaran lain yang terintegrasi. Setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pengguna melalui layanan ini untuk diproses. Untuk manfaatnya itu layanan pembayaran dapat diperbarui atau ditingkatkan tanpa memengaruhi fungsi lain dalam aplikasi. Dan juga dapat diintegrasikan dengan layanan pihak ketiga, misalnya gateway pembayaran, secara mudah tanpa perlu mengubah keseluruhan aplikasi. Lalu yang ketiga adalah layanan notifikasi. Fungsinya mengelola semua jenis notifikasi yang dikirim ke pengguna, baik itu notifikasi push, email, atau SMS. Penjelasannya setiap kali ada transaksi, pengeluaran akun, atau penawaran promosi, layanan notifikasi ini akan dipanggil untuk mengirim pesan ke pengguna. Manfaatnya bisa diubah atau diganti dengan teknologi notifikasi lain tanpa mempengaruhi bagian aplikasi yang lain. Notifikasi dapat dikustomisasi berdasarkan jenis transaksi atau interaksi pengguna. Lalu yang kedua ada manfaat penerapan SOA pada aplikasi Dana. Untuk penerapan Service Oriented Architecture atau SOA pada aplikasi seperti Dana memiliki banyak manfaat antara lain scalability atau skalabilitas. SOA memungkinkan aplikasi untuk dikembangkan secara modular, di mana setiap layanan dapat berdiri sendiri. Yang kedua yaitu flexibility. Dengan SOA, berbagai layanan di aplikasi Dana dapat dikembangkan, diubah, dan diganti secara berpisah. Yang ketiga yaitu integration atau integrasi. SOA memudahkan aplikasi Dana untuk berintegrasi dengan layanan pihak ketiga seperti bank, penyedia layanan pembayaran, atau perusahaan asuransi. Yang keempat, reusability atau penggunaan ulang. Layanan yang dikembangkan menggunakan prinsip SOA bisa digunakan kembali dalam banyak. Lalu yang ketiga, tantangan yang dihadapi.
Penerapan service oriented architecture atau SOA pada aplikasi seperti Dana juga menghadapi beberapa tantangan. Meskipun memberikan banyak manfaat, berikut adalah beberapa tantangan pertama. Yang pertama ada kompleksitas implementasi. SOA menuntut pemisahan layanan menjadi unit-unit yang independen. Meskipun ini memberikan fleksibilitas, pengembangan perlu memastikan bahwa semua layanan berfungsi secara baik dan sinkron. Yang kedua itu ada overhead dalam komunikasi antar layanan. SOA memerlukan komunikasi antar layanan yang sering dilakukan melalui chat. Yang ketiga, keamanan dan manajemen akses. Dengan banyaknya layanan yang berjalan secara independen, penerapan SOA pada aplikasi layanan membutuhkan strategi keamanan yang lebih kompleks. Yang keempat yaitu ada siklus tata kelola aplikasi dan siklus tata kelola Service Oriented Architecture atau SOA dalam aplikasi seperti Dana melibatkan beberapa langkah dan praktik untuk memastikan layanan tetap efisien, aman, dan sesuai dengan tujuan bisnis. Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam siklus tata kelola SOA yang dapat diterapkan pada aplikasi ini. Yang pertama, perencanaan atau planning. Identifikasi layanan. Aplikasi Dana memulai dengan mengidentifikasi layanan apa saja yang dibutuhkan seperti layanan pembayaran, top up saldo, transfer uang, pencatatan transaksi, dan lain. Yang kedua itu penentuan tujuan dan kebijakan. Dalam tahap ini Dana menentukan tujuan bisnis yang akan dicapai melalui SOA seperti peningkatan stabilitas, keamanan, dan kecepatan transaksi. Lalu untuk tahapan keduanya itu ada di desain layanan service atau service design. Arsitek sistem di Dana mendesain bagaimana layanan-layanan akan berinteraksi satu sama lain. Layanan tersebut harus saling independen dan relevan, dapat digunakan kembali. Desain ini mencakup yang pertama itu ada terbuka layanan, yang kedua protokol komunikasi, yang ketiga pengelolaan autentikasi dan otorisasi. Penentuan standar menentukan standar interoperabilitas format data seperti JSON, XML, serta keamanan lain. Lalu yang ketiga ada pengembangan dan implementasi atau development dan implementation. Pengembangan layanan, tim pengembang Dana membangun layanan yang sudah direncanakan. Lalu testing, layanan-layanan ini diuji secara terpisah dan dalam konteks kolaborasi dengan layanan. Lalu yang terakhir ada deployment, layanan yang telah diuji dideploy pada infrastruktur yang diatur, baik itu cloud-based, misalnya AWS, Google Cloud, atau private cloud. Yang keempat ada orkestra dan pengembangan layanan atau service orchestration dan management. Orkestra layanan dalam aplikasi Dana, layanan-layanan SOA bekerja bersama melalui mekanisme orkestrasi. Misalnya, layanan pembayaran akan bekerja sama dengan layanan validasi pengguna, layanan perbankan, dan pencatatan transaksi. Pengelolaan kinerja menggunakan alat monitoring seperti Prometheus, Grafana, atau Elkstat untuk memantau kinerja setiap layanan secara real time. Lalu yang terakhir ada penyediaan skalabilitas. Layanan-layanan SOA harus bersifat elastis, dapat di scale up atau scale down sesuai dengan kebutuhan aplikasi Dana, terutama ketika volume transaksi meningkat seperti pada saat promosi besar atau diskon hari raya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, penerapan service oriented arsitektur SOA dalam aplikasi keuangan seperti Dana memberikan banyak keuntungan, termasuk fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih tinggi, efisiensi biaya, serta integrasi yang lebih baik antar layanan. SOA memungkinkan organisasi untuk menggunakan kembali layanan yang ada, menyederhanakan proses, dan beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan bisnis atau peraturan.
Namun penerapan SOA juga memiliki tantangan seperti manajemen layanan yang kompleks, masalah tata kelola, dan kemungkinan resistensi dari organisasi yang sudah memiliki struktur tradisional. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SOA bergantung pada siklus tata kelola yang kuat yang mencakup identifikasi layanan, penetapan kebijakan, pemantauan layanan, serta manajemen perubahan yang baik. Dengan tata kelola yang baik, SOA dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemampuan beradaptasi dari sistem keuangan sehingga mendukung tujuan bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Baiklah, segitu aja presentasi dari saya. Apabila ada pengucapan yang salah atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.